Tuh. 5, 4, 3, 2, 1, speak out. Selamat berjumpa kembali dalam acara Tes TV, tepatnya hari ini Senin tanggal 22 November 2021, tepat pukul 9.00 sampai dengan 9.09.9. Ya. Dalam acara hari ini saya pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk PPKM Bapak Mulyanto, semoga sehat, sukses dan bahagia selalu. Ya. Kalau misalnya ada waktu, harapan saya itu cuma bisa berkomunikasi lewat podcast seperti ini, ya. Yang lain-lainnya dilupakan dulu, yang penting kita bisa mengudara. Oke, hari ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Novi dari Mojokerto, ya, yang akan memberikan inspirasi dan aspirasinya untuk satu dealer link motor Mojokerto. Ya, baiklah, bagaimana Novi hari ini? Selamat pagi Mister, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Ya. Hari ini Novi datang di sini Ya. dengan Mister untuk menyampaikan beberapa hal yang ada di Mojokerto. Ya, oke, silakan. Jadi yang pertama adalah Novi mengklarifikasi tentang warung Tretes yang ada di Mojokerto dan juga tentang informasi-informasi yang Novi dapatkan tentang diri Novi sendiri. Seperti itu. Yang pertama mengenai warung Tretes, yang pertama adalah tentang saya sendiri. Saya mendapatkan informasi bahwa saya pribadi ini bisa dikatakan, mohon maaf kalau mungkin ada perkataan yang agak ini, tapi saya menyampaikan apa adanya bahwa saya dikatakan sebagai mengambil hak yang bukan punya saya. Kata kasarnya saya dikatakan sebagai maling, dan di sini saya mengklarifikasikan hal tersebut bahwa di sini saya hadir di sini saya adalah benar dan tidak melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai warung Tretes Mojokerto, semuanya butuh proses, Mister. Dan dari Agustus, pertengahan Agustus sampai dengan sekarang, warung Tretes Mojokerto itu menghasilkan, akan tetapi mungkin hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Mister. Karena ya semuanya butuh proses, Mister. Proses bagaimana warung Tretes Mojokerto ini membangun, mengenalkan, dan kami juga tiap hari selalu branding, selalu mempromosikan, dan bahkan sampai dengan hari ini pun, bahkan di hari Minggu pun itu ada beberapa yang menanyakan, buka Mbak, seperti itu. Bahkan ya kalau dibilang rame belum, karena memang kebanyakan di kita ini sifatnya masih reservasi. Tapi kalau tiap hari ada kunjungan masih belum, karena memang belum dikenal seantero Mojokerto. Dan langkah kami, langkah Novi ke depannya pun itu sudah saya rencanakan semuanya, sudah saya planning semuanya. Bagaimana caranya warung Tretes Mojokerto ini dikenal, bagaimana satu dealer Mojokerto ini dikenal juga di Mojokerto. Ya, seperti itu, Mister. Dan di sini itu yang hal pertama yang saya sampaikan mengenai warung Tretes yang di Mojokerto dan klarifikasi tentang saya pribadi. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan tentang hak saya sebagai seorang karyawan, di mana sampai dengan hari ini saya dan tim yang ada di Mojokerto itu masih belum menerima hak kami di bulan Oktober. Jadi masih hanya 50% saja, yaitu gaji karyawan di bulan Oktober. Ya, seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Ya. Oke. Jadi ada 3 hal ya. Pertama itu anggapan ya, klarifikasi itu yang saya jawab dulu ya. Jadi yang bilang bahwa Novi maling itu siapa? Ada, Mister. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi saya mendengarkan itu. Ya, yang pasti bukan ke saya. yang pasti bukan dari saya. Informasinya dari Mister yang mengatakan seperti itu.
saya mengatakan maling. Mana buktinya ada nggak? Saya memang tidak punya buktinya, tapi berdasarkan informasi dan tidak hanya satu orang saja. Nah, itu yang perlu saya klarifikasi. Jadi dalam podcast ini saya tidak pernah bicara Novi itu maling, tidak pernah. Ya, di situ. Saya cuma tanya sama Novi. Setiap kali kan Novi ada masukan-masukan foto-foto ya. Ini rame gini-gini segala macam. Saya cuma tanya sama Novi, ada duitnya nggak? Ada, Mister, gini di barat. Ya sudah. Tapi saya tidak pernah mengecek itu di dalam rekening, tidak pernah. Ya, toh. Nah, setelah itu saya dapat laporan dari Roni. Roni kesini Senin lalu nggak salah, apa segala macam itu. Loh, ini butuh dana untuk beli spare part, gitu toh. Loh, kebon Ron, tapi hitungannya apa? Katanya kan ada duit yang masuk, gitu. Ya itu aja diputar kan beres harusnya kan gitu toh. Dulunya kan ada spare part dari mana? Dari Pamekasan ya, dari Pamekasan. Loh, ya itu kan sudah jadi modal kan gitu toh. Nah, kalau misalnya saya harus injek, loh, yang duit yang selama bulan apa itu, bulan Agustus ya kan, Juli itu sudah selesai motornya. Agustus, September, Oktober ini bagaimana kan gitu dong, hasilnya ini bagaimana kok minus. Lah sekarang saya tanya sama Novi, misalnya Novi punya suatu usaha terus minus, kira-kira dilanjutkan nggak sama Novi? Bisa akan lanjut ya, Mister. Karena yang namanya proses itu nggak serta-merta itu akan langsung rame. Itu butuh konsisten dan itu butuh yang namanya kita ini berusaha. Sama seperti kita pasar ya, mohon maaf ya Mister ya. Dari sekian banyak orang yang jualan di pasar, jualan apapun ya, sayuran dan lain sebagainya, saat itu pun dia cuman ada satu pelanggan yang beli sayuran, terus besok masuk dia harus tutup, dia akan terus buka Mister. Ya, nah kalau rugi terus diteruskan sama Novi, Nah, kalau proses itu begitu, sampai berapa lama kan gitu dong? nah itu akan menjadikan evaluasi Mister. Evaluasi kan nggak serta merta pada saat hari itu juga diputuskan akan tutup. Pasti akan ada yang namanya evaluasi dan jangka waktu targetnya. Seperti itu Mister. Nah 3 bulan itu ujungnya, ya, kalau misalnya buka langsung, ya salah langsung ditutup ya tuh. 3 bulan, Agustus, September, Oktober. Sekarang sudah menginjak November toh. Terus 3 bulan ini aja, ya dikuat-kuatin selama tidak merugikan terlalu banyak ya sudah akan jalan kan gitu. Tapi setelah 3 bulan ini kalau misalnya rugi terus diteruskan sama Novi. Untuk warung teratas yang di Mojokerto itu menghasilkan Mister. Akan tetapi seperti yang pernah saya sampaikan di grup saat itu, mohon maaf untuk di Mojokerto itu belum memberikan transfer 20%-nya ke Mister. Karena apa? Yang pertama, hampir peralatan-peralatan yang di sana itu kita belum punya Mister. Jadi uang yang kita dapatkan, branding yang Novi share di sosmed, yang Novi share di story, ada uangnya, ada. Tapi kembali lagi, itu dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan yang ada di warung teratas. Semisal sealer, itu 800.000. Semisal ini. Dan itu uangnya balik lagi untuk kelengkapan yang ada di warung teratas. Karena apa? Karena pada saat kita buka, itu masih belum lengkap. Nah terus, Seperti itu. ya kalau misalnya untuk melengkapi dan untuk nama gini segala macam, bagi saya hasilnya itu apa kan gitu dong. Kalau misalnya nggak ada, ya terus terang kalau Novi mau terus silakan, kan menghasilkan untuk operasional segala macam, silakan. Tapi kalau saya suruh rugi, bisnis itu rugi, saya tidak. Gitu dong. Lebih baik saya diem, istilahnya kan gitu. Kalau saya lo ya gitu. Kembali lagi untuk plat nama Mister ya, plat nama warung Rentes. Karena banyak sekali komplain dari pelanggan-pelanggan yang bahkan sampai muter 2-3 kali, bahkan ada yang sampai 4 kali cerita ke saya, nyari warung Rentes ini sulit sekali. Nah gimana caranya kita dapat pelanggan kalau nyari warung Rentesnya aja sulit? Jadi seperti itu. Jadi secara urgenitasnya tulisan dikenal
Sherlock saja, karena hanya dengan Sherlock aja belum tentu dia masuk di sini, masuk di sini. Jadi karena apa? Mereka butuh yang namanya tulisan. Oh ya, Starbucks Citralen ada di sini. Mana buktinya? Oh iya, ada tulisannya. Jadi seperti itu. Makanya tempo hari Novi juga menyampaikan ke Mister bahwa tulisan nama itu juga penting. Itu Mister. Dari mana uangnya? Ya kami berusaha dari pendapatan yang sudah kita terima. Laporan juga sudah kita sampaikan. Saya sudah sampaikan ke Mister pendapatannya ini, uangnya sekian. Jadi seperti itu. Kalau seandainya Mister pada saat itu membalas, ya sudah Novi transfer aja apa adanya, apa yang dihasilkan disampaikan. Ya tidak apa-apa. Yang penting disampaikan Mister. Jadi tidak hanya grundel ini maksudnya Mister bagaimana? Jujur Novi sendiri pun masih seperti apa ya? Bingung gitu loh. Terus maunya Mister seperti apa? Kalau memang mau seperti kata Mister tadi dihentikan, oke dihentikan. Tidak akan diteruskan. Dan Novi akan move on. Begitu Mister. Tapi di sini kan kita digantungkan, Mister. Tidak ada kejelasan. Mau seperti apa ini? Ya. Nah, kalau saya sama, saya mempekerjakan itu mempekerjakan pengusaha. Saya tidak mau mempekerjakan karyawan. Kenapa begitu? Kalau karyawan istilahnya akan digaji, saya kalah. Ini saya terus terang aja terbuka. Jadi kalau misalnya untuk pertama yang ini harus clear dulu yang pertama, untuk yang pembicaraan maling itu segala macam itu saya tidak pernah. Oke, Novi sendiri juga jangan merasa seperti itu. Misalnya saya diomong, Rois, kamu jelek, padahal enggak ada. Dan aku tersinggung kan salah. Ya itu kan gitu tuh. Ya jarno aja ya tuh. Setelahnya aja membobong kafilah tetap berlalu kan gitu tuh ya. Lu namanya dibilang kamu kok jelek ya, namanya cantik ya, tenang aja kan gitu aja. Saya misalnya diomongin saya maling, ya saya bukan maling, tenang aja. Ya, kan di situ ya. Nah, jadi untuk yang pertama udah selesai, ya itu udah akhir. Untuk kita klarifikasi dan ini secara publik tidak ada seperti itu. Ya. Kedua, untuk misalnya yang kedua itu tadi tentang gaji ya, tentang gaji. Nah, Novi hitung sendiri, saya juga ngitung sendiri, semua saya samakan. Sebenarnya kalau misalnya ada kedileran, ya jalan terus. Ya ini nggak ada masalah, ya toh. Oh dapat hasil ini barang ya biar-biar nggak ada masalah kan gitu. Tapi kalau enggak, saya harus bukan tidak tapi non aktif dulu. Berarti saya harus bertindak sesuai dengan survival skill. Misalnya, ya wis gak usah gaya-gayaan. Yang penting saya iki nyeles kan ngono tok ae, kan gitu tok. Jadi dulu sama sekarang kondisinya sama-sama sales. Cuman salesnya ono showroom kan ngono tok. Iya toh. Dan dulu tanah kosong, iya toh. Daripada tanah kosong lebih bayar ono bengkel sih. Iya toh kan ngono tok. Tinggal sekarang ya apa caranya membuat ini jadi duit. Nah, salah satunya kalau Roni ngurusi yang di bengkel, nanti kan di warung gratis, ya kan? Nah, itu ya survival skill-nya digunakan artinya ya apa dengan gaji sekian, dengan operasional sekian, sih masuk apa enggak? Nah kalau misalnya diatur sendiri sama Novi, berarti yang mengelola uang itu adalah Novi. Cukup enggaknya ya Novi? Kalau saya berarti saya mengelola uang. Yang dikelola kan bukan Novinya, uangnya. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Lah nek rugi, ya harus dievaluasi. Evaluasi itu berarti diduga kalau di dalam TKW. Berhenti dulu, dievaluasi. Kalau dievaluasi sambil jalan, apa ya iso toh? Dievaluasi sambil jalan. Ya sing jalan terus, jalan ini kan gitu dong. Ya mandek dhisik, terus habis gitu dievaluasi. Ibarat analoginya itu apa ya? Kalau kita olahraga, ya, kalau kita capek, berhenti dulu, refreshing. Kalau diteruskan, saya mau olahraga terus, gak usah istirahat makan, gak usah istirahat tidur, ya pasti terus akhirnya jebol. Tapi kalau misalnya olahraga pun sama seperti itu kita. Waktu kita
olahraga yang serius, kerja serius. Lek ono apa-apa, mandek dhisik. Saya hari ini nek misalnya suruh milih golf. Tapi gak iso golf. Masalahnya ini banyak. Mandek dhisik. Itu dulu, tapi nek tak terus golf terus misalnya. Ya wis urusane Mojokerto ono urusan babano. Sing penting aku golf terus. Ya toh. Sing misalnya di mana Pamekasan ada masalah, wabano ae sing penting golf terus. Ya biar gitu terus. Ya mau sampai di mana? Gak usah mandek dulu. Kan gitu dong. Itu namanya jidoka. Jadi kalau dalam production line Toyota itu sama. Kalau ada miss product, pasti berhenti dulu gitu. Dibenerin dulu, ya toh, beres, baru jalan. Dan sekarang saya tanya, ada miss product misalnya brake-nya itu ada masalah, diteruskan, ya toh, sampai ke customernya misalnya ada kecelakaan apa segala macam, yang terjadi apa? Tambah ongkosnya tambah besar. Benerin image terus mari gitu narik ini narik kendaraan, semakin produksi dia semakin bermasalah. Itu kalau produksi satu, lain diterus sampai 1000, ongkosnya dari 1000 kan gitu. Jadi yang benar evaluasi ya seperti itu. Beli dulu podcast, kalau untung diteruskan, kalau enggak kita evaluasi kan gitu dong. Ya apa kan gitu dong. Nah, tapi evaluasi itu ya, tapi juga harus paham. Misalnya kan melihatnya, oh ini ada masalah, loh, nggak ada masalah. Mau jidoka nonaktif dulu silakan. Tapi sampai kapan? Tidak boleh jidoka terus, harus move on kan gitu dong. Nah kamu ngomong move on ya apa? Ya pohon Toyota ya Pak Hendri Tanoto sih tak dodoti sama saya kan gitu dong. Maksudmu apa kan gitu dong? Menonaktifkan itu maksudnya apa? Ya kan? Berhenti sama nonaktif kan beda. Ya toh, kan gitu toh. Kita nonaktif dulu hubungan, ya toh. Misalnya pacaran, nonaktif dulu berarti liburan, ya toh. Terus pada gitu ya, Bos. Ya harus nyambung lagi, harus kan gitu toh. Enggak nyambung ya apa lah rugi lah, ya toh. Terus pacaran, iya toh kan gitu toh. Harus nyambung lagi, kan gitu toh. Tapi kalau misalnya kita tengkar-tengkar gini Pak, wes kerja dihentikan dulu, ya toh. Kegiatan sing Instagramnya pasangan dihentikan dulu, wes digenakno dulu, ngopi dulu atau podcast dulu, digenakno dulu, beres, jalan lagi. Ya itulah kehidupan manusia seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya jadi nomor 1 sudah, ya klarifikasi dari Novi, dari saya sudah, ya tentang kata-kata maling. Kedua, ya tentang gaji bagaimana? Ya gaji ya dihitung Novi sendiri bagaimana. Nututi apa enggak? Kalau nggak nututi berarti saya kan gini, misalnya gaji Novi sekian nominalnya, harusnya kan saya dapat hasil yang sekian sehingga gaji sekian cukup. Kalau sama pun ya ya mau sampai kapan? Padahal setiap detik itu kita berhubungan dengan kos. Pasti lampu kayak gini, misalnya AC, pasti berhubungan dengan kos. Setiap detik penghasilannya setiap hari, ongkosnya setiap detik, kan hitungannya kan gitu. Usaha itu kan gitu. Untung nek kita jualan, gitu. Tapi ongkosnya terus-terusan. Nah, jadi kesimpulannya gini loh, yang kedua itu gaji, tentang gaji. Ya. Itu ada 3 yang perlu diklarifikasi. Nomor 1, yaitu ini tentang angsuran. Jadi ibaratnya gini, kan nggak mungkin tiba-tiba ada tanah dan bangunan, tidak mungkin. Iya toh. Nggak mungkin, iya toh. Jadi itu ada angsuran. Nah, angsuran berapa? Nanti silakan ditanyakan sama Dion, sama Michael juga bisa. Iya toh. Sama Pak Yoyo, semua bisa ngitung tanahnya itu berapa, bangunannya berapa. Minimal bangunan itu tanpa tanah ya wes dana 5M sudah pastinya ya tuh. Nah 1% angsurannya misalnya pelat bank ya 50 juta Pak. Itu angsuran. Ini enggak gitu, ya nggak ada gedungnya. Ya itu bisa. Nomor 2 adalah supply. Jadi golongan spare part apa segala macam. Kan gitu kan. Mungkin ada gedung tapi gak ono
Kalau tadi katakannya itu apa? Peralatannya itu ya toh, peralatan kalau di dalam orang repair ya toh. Kalau di dalam bengkel spare part. Ya. Kalau tidak ada ini, ya nggak bisa jalan. Ya. Ketiga adalah manpower. Kalau nggak ada yang ngejalankan, ya nggak bisa jalan. Masa spare partnya melaku dewi, kan nggak mungkin. Ya toh, nggak mungkin. Lah nantinya ya, yang ini itu adalah hutang. Kalau di dalam perbankan itu kewajiban itu dipenuhi dulu. Kedua ini baru piutang. Nah, baru ini nanti karyawan. Gitu. Nah, ini menurut Novi bisa bisa bermasalah nggak kira-kira? Kalau misalnya namanya bunga apa sistem itu segala macam, itu hukumnya itu bisa bermasalah apa enggak atau jalan terus? Ini. Apa Pak ya? Sebentar ya, biarin dulu aja. Di luarnya gitu. Ini sistemnya perbankan itu kita bisa merubah nggak kira-kira? Menurut Novi, bisa merubah nggak kita? Ya bisa. Berarti ini nggak pernah bermasalah. Perbankan loh, dianggap nggak pernah bermasalah. Sekarang spare part peralatan, mungkin nggak spare part itu melaku dewi. Misalnya ini spare part, terus nggak ada yang nyuri, nggak ada yang pindahkan gini mana? Selama 7 tahun ada kan di sini terus nggak? Ya di situ terus. Jadi namanya spare part itu nggak mungkin ada malingnya, ya kan? Kalau nggak ada orang yang kerjakan, kan gitu. Nah siapa yang mengerjakan ini? Nomor 3, ya kan? Antara operasionalnya nggak jalan atau malingnya kan gitu dong, ya dong, kan gitu dong. Saya nggak nyebutin namanya kan gitu dong. Lah kita di dalam hal ini dianggap maling, anggapnya tidak pernah ada maling karyawan. Ya dong. Sing ono operasional nggak bener, misalnya ya dong, masang terus mari ngono gak dilebokno apa segala macam, atau mungkin ya spare partnya jalan-jalan tapi lupa nginput datanya atau apa segala macam, atau harganya disamakan terus ya toh. Misalnya kursi beli 20.000 katakan dijual 20.000, loh itu kan gak maling kok, memang operasional ada kok, tapi ya gak ada duitnya, ya bisa. Jadi antara apa cerdas ya toh, kalau macam gendeng istilahnya kan gitu toh, ya toh kan gitu toh. Di situ nek cerdas berarti tidak mungkin banyak gendeng apa dijual dapat hasil kok kan gitu toh. Tak mungkin banyak gendeng ya toh, bisa gendeng iya ya toh. Nah nek misalnya 20.000 dijual 20.000 ya itu jenenge gendeng kan ngono toh. Ngapain nggak seperti itu kan gitu toh. Nah nek 20.000 dijual 30.000 tapi mari gitu sih 10.000 masuk dia ya itu macam gendeng jenenge ya toh. Bukan nggak ngerti cuman ya seperti itu kan gitu toh. Nah jadi yang ketiga ini yang selalu bermasalah terus. Salah satu contohnya ketiga ini belum menjawab pertanyaan nanti yang ketiga. Nah terus hak kita itu bagaimana kan gitu toh. Yang Oktober separuh kan gitu toh. Yang November bagaimana? Sekarang saya tanya sama Novi, yang gaji separuh itu siapa? Yang mengeluarkan apa ya? Keputusan untuk gaji separuh itu siapa? Nah ya itu. Loh, terus mari gitu, dipikir saya sendiri ya tahu. Saya menginstruksikan, Mr. Presiden menginstruksikan untuk gaji separuh. Ada seperti itu? Tidak ada. Jadi maupun di podcast di sini, nah tidak ada kejelasan juga. Sekarang saya perjelas. Ya. Gaji separuh itu yang mengeluarkan kebijakan itu adalah DB. DB-nya harusnya ada di sini, ya tahu. Ada. Nah itu coba sekalian aja Pak Yoyo, Kak Bobo, ya tahu. Taruh berat, mari gitu nasab. Iya, ya, biar masuk aja, nggak apa-apa. Nggak usah di cut. Nah, biar lain kali tahu mereka jam 9 mulainya ya. Antara masuk nggak masuk, yang penting kan sudah video terus ya. Nah,
sekarang yang mengeluarkan keputusan untuk separuh adalah Gaby. Kenapa kok gitu? Karena dia melihat faktor keuangannya dan dia tidak berani untuk mengabsolutkan yang berkualitas dan merepublikan yang tidak berkualitas. Gitu. Istilahnya itu, nek iya nek enggak wis pedot. Kalau saya berani. Gitu dong. Kenapa kok gitu? Karena saya tidak pernah memecat. Tapi mengupgrade. Apa iki apa carane misalnya ya. Saya gaji Novi sekian, yang penting harus hasilnya sekian. Nah, itu di situ. Nah, ini ada Gaby ya, toh. Jadi jelas. Ya. Jadi yang mengeluarkan keputusan untuk gaji separuh itu siapa, Gen? Ya semua. Enggak ngerti Ya, warung mana Pak. Saya dan Bu Eni. Ya, nah, istri saya nggak perlu dilibatin karena kan bagian cuman nge-proof token dong. Saya pernah nggak menginstruksikan gaji ini separuh aja Enggak. supaya jelas ya dok ya. Gitu. Lah GP sendiri karena kurang pengalaman mungkin, jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting kasih dihitung saat ini itu cukupnya, ya itu yang dikerjakan, benar nggak? Ya. Seperti itu dong. Nah, ini supaya disaksikan semua orang. Loh, nek saya kenapa kok gitu? Karena saya belajar dari bonsai. Main bonsai itu nggak bisa gini, nutrisi makanan untuk semua dahan. Gak ada hati bonsai itu. Sing cabang hilang. Sekarang saya tanya, dipertahankan apa enggak? Cabang yang jelek-jelek misalnya, dipertahankan enggak? Enggak. Kenapa kok gitu? Karena makan nutrisi. Jadi kita harus memutuskan mana sing cabang jadi, mana sing enggak. Mana sing bertahankan, mana enggak. Itu adalah ilmu alam sebenarnya, bukan ilmu bonsai ya, ilmu alam. Yang memang dipertahankan harus dapat nutrisi full. Ya, itu situ. Yang tidak, iya apa enggak harus pedot, tas. Jadi nanti memang sakit di depan, tapi ke depannya itu yang cabang memang bagus itu memang dikonsentrasikan. Jadi tidak ngurusi 100 ranting, tapi ngurusi cuma misalnya 30 tok yang ini jadi, ya 30 tok ini sih jadi. Itu di situ. Jadi nomor 1 sudah, nomor 2 tentang penggajian, ya toh 50% itu saya klarifikasi bukan dari saya, ya toh. Kalau saya pasti mana sing pertahanan sing iso sing enggak usah, gitu toh. Nah, sing terus mari gitu enggak usah, ya apa nasib? Jadikan pengusaha. Gitu toh. Kalau enggak gitu, ya wis ngerti yo dhewe kan gitu toh. Bisa urip apa enggak? Jadi saya enggak mempekerjakan orang yang pintar, tapi mempekerjakan orang yang cerdas. Artinya apa? Pinter itu ya cuma sarjana atau terus habis gitu ya semoga sekolah SMA, sarjana, S2, S3 tapi gak bisa balik duit. Nah, cerdas meskipun gak sekolah tapi gak sih duit ya. Yang penting kan duit ini untuk bisa untuk beli spare part sama untuk angsuran, itu yang dipentingkan. Ada gaya-gayaan ya bisa. Nah itu kalau misalnya pegang dealerannya itu aktif, memang diwajibkan misalnya, iya dong. Ya kak apa aku ngomong sama staffnya, kak apa tak pelihara CRC, tak pelihara ini. Itu kan maumu, tapi ya aku apa nono, jadi udah dibelinya dia, ngerti kan? Tapi nek itu dinonaktifkan terus mari gitu saya disuruh ngopeni ngono. Jadi kayak apa misalnya afi-afian ngono barang kok karo afine kok kan gitu dong. Belum ada, belum ada kan gitu dong. Ya. Jadi nanti dari podcast yang kurang lebih sekitar 30 menit ini ya, itu nanti yang bisa jawab 3 pertanyaan ini itu sebenarnya adalah Novi sendiri. Nanti dilihat kok lucu ya? Iya, saya cuma mencahayai dong kan gitu. Yang bisa menjawab klarifikasi ini ya toh, ini adalah Novi sendiri, yang pasti bukan dari saya, bukan dari Novi, dan Novi tidak perlu, saya tidak perlu, kalau saya jadi Novi saya tidak perlu khawatir kan gitu dong, saya bukan kok kan gitu dong. Kedua, tentang misalnya
gaji saya bagaimana? Sing bisa jawab siapa? Ya saya sendiri. Loh, Mister, saya misalnya digaji 2 kali lipat tapi saya hasilnya bisa menghasilkan sekian ya untuk nutupi 2 dan 3. Oke, no problem. Kan gitu dong. Kan gitu. Terus habis gitu yang ketiga, bagaimana ke depannya, masa depannya ini bagaimana kiri barat. Nah, itu yang bisa menjawab adalah Novi sendiri, diri saya sendiri. Loh, nek saya, misalnya tanya Novi, loh, saya ini ikut Mister ini jawaban ya. Ini kan. Jawaban ya apa? Loh, nek saya jadi pengusaha apapun itu saya harus sudah bangun gedung, sudah punya nama ya, harus jalan harus. Bagaimana caranya, Mister? Ya, kita jalani kan gitu dong. Kita jalani ya. Nek mundur ya apa? Gak mungkin mundur. Karena saya diciptakan untuk sukses. Makanya slogan saya pasti sukses. Pertama itu pasti sukses ya. Jadi kata-kata gagal bagi saya itu tidak pernah ada. Customer misalnya batal, ya toh, ya apa? Itu urusannya customer, itu urusanku. Ngono. Ojo kon batal terus mari ngono aku dijadino gagal, enggak. Pokoknya saya harus maju terus. Ya apa caranya customer itu supaya beli? Itu saya gitu ya, untuk jawab. Lima sekaligus gitu toh. Loh, saya diciptakan untuk apa? Ya untuk tumbuh dan berkembang kayak tanaman itu. Nah, saya diciptakan non-aktif. Ya orang sing non-aktif gitu sing tak seret-seret. Iya toh. Loh kenapa kok kamu menonaktifkan? Buktinya apa kan gitu dong? Loh iya ini misalnya perilaku Mister yang di sosial media, loh itu lali motor bukan saya kok. Karena hubungannya dengan yang di Joko Tole kan gitu dong. Karena hubungannya, loh saya klarifikasi langsung aja, tidak ada masalah. Gitu dong. Loh, terus siapa ini Mister masa depannya gini barang? Ya tetap jalan. Loh, saya ini apa? 3. Itu seperti yang saya ungkapkan ya. Ini yo macak gendeng ya. Presiden 3 negara. Pertama, lik motor, ya toh. Lik motor itu bagi saya ya tetap nggak pernah saya tinggalkan loh. Ya terus jabatannya bagaimana loh? Itu namanya saya itu ya Mister Presiden, jenenge Mister lah kuat ya. Iya toh, iya toh. Sing duwe ya toh. Nek presiden nih, ya itu cuma jabatan toh, kan gitu toh. Mister itu sing penting kan gitu toh. Presidennya iso hilang, Misternya gak iso hilang kan gitu toh. Iya toh. Loh, kok gitu Mister? Iya. Lah wong iki anake sing duwe kok. Jadi presiden rasa raja. Nah, terus mari gitu ya apa ke depannya? Ya. Loh, nek saya ya motor ya tetap jalan terus. Ya, yang penting ditransferi beres kan gitu toh. Ya toh, sistem pakai punya saya kan gitu toh. Loh perkara nggak mau gitu gimana? Ya wis nggak mau pakai bisa kan ngono toh. Tapi ya ono hitungane kan gitu toh. Ya. Nah, terus mari jadi ini adalah PES. PES itu adalah masa lalu. Sampai sekarang jalan terus. Tapi sementara iki ya iki diurus kan gitu dong. Loh ini lah rebutan ini barang ya biarin aja dia lihat darat, kita lihat darat. Saya kalau ketemu sama teman-teman misalnya, bola masuk, terus ya apa aku coba mobil lenggonku ya oke. Loh terus mari gitu, jadi ini kan gak nanti motor, sih nggak ngomong gak nanti motor sopo, gitu. Karyawan kok ini ya podcast kalau berani nggak? Nggak wani ya itu. Gitu dok, ya berarti kalah kan gitu dok. Nah itu berarti caranya dia ngomong supaya dek payu, terus aku gak payu loh, itu salah dek. Masalah dia, jangan saya diseret-seret kan gitu dok. Itu di situ. Lah terus mari gitu, nek sing Invicta bagaimana? Loh, itu masa depan. Present. Present itu masa sekarang. Ya sekarang ini mau Invicta jalan kok. Kan gitu dong. Loh perkara kejulan ini nonaktif ya urusannya Invicta Noto kok saya. Ya toh. Kalau misalnya ya Pak ya dipisui, jabatnya dipisui kan gitu dong. Kok berani pisui? Yo berani. Ya toh. Oh bener kok. Ya toh. Loh, Mister bener apa salah dari mana? Loh. Yang bener atau salah kan berani yang di podcast. Tampil di podcast kan gitu dong. Anda bener tapi nggak berani di podcast. Buat apa kebenaran Anda? Iya kan? Kebenaran itu kan dibuat untuk menginspirasi banyak orang. Iya toh. Lo iki terang-terangan. Lah bodoh sih istilahnya. Gitu. Vice President itu harusnya kan memelihara investornya Toyota, nek iso duit hasil Toyota dibuat ngembangin
Toyota ya. Kok ditutup itu kok dihentikan itu kejopo kan. Dihentikan terus mari kono nutup. Iya toh lah. Bodoh kan gitu dong. Harusnya kan diteruskan kan yang bagus kan gitu. Kalau ada masalah ya apa? Ya misalnya dijodohkan, tapi dievaluasi seperti ini terus dilanjutkan kan gitu dong. Kan gitu. Masalahnya di mana? Bisa aja dia kena kasus sama PPKM kan ya bisa kan gitu dong. Ya dong. Nah, dalam acara ulang tahun ini saya jelaskan semuanya ulang tahunnya PPKM ini supaya sebenarnya PPKM itu tidak ada masalah di permodalan, tidak ada. Ya dong. Tidak ada masalah, ya dong. Di manpower nggak ada masalah, di sistem nggak ada masalah. Terus masalah di mana? Ya di pencahayaannya toh. Selama macak gendeng, ya itu bermasalah terus kan menurut dong. Makanya tuh hadiah ulang tahun saya hari ini adalah pencahayaan, ya toh. Kan gitu dong, pencahayaan. Jadi sudah gak macak gendeng, sudah waras istilahnya ya toh. Iya Ren, ternyata kelakuanku seperti ini diperhatikan banyak orang dan mungkin bisa menjadi batu sandungan buat anak cucu saya, mengorbankan dan menyusahkan banyak orang, ya toh, karyawan, ya toh, terus mari gitu juga menyusahkan prinsipal, ya toh, menyusahkan aparat, ya toh. Lah itu mulai dari dia sendiri. Jadi permasalahannya Novi yang bisa menjawab dalam Novi sendiri. Permasalahan PPKM, ya toh, yang bisa menyelesaikan siapa? Siapa? Ya dia sendiri, ya toh. Jangan tanyakan saya, jangan tanyakan Tuhan, ya toh. Jangan tanyakan Mbak Google juga, ya toh. Karena tidak akan menolong. Jadi dia sendiri yang harus menjawab. Lah caranya adalah salah satu caranya kita berkumpul di sini adalah saya mencayai beliau supaya dia paham, karena kalau baik mulut aja 1 menit yang lalu ngomong apa lupa kok, ya toh, lupa. Dan nggak ada kelanjutannya, nggak ada kelanjutannya. Lupa kok, apa nih mau dilanjutkan, gitu. Ya pancet aja. Jadi cuman istilahnya mabuk, istilahnya, ya tuh, macak gendeng, mau mabuk lah macak gendeng, ya nggak gendeng ya, macak gendeng ya. Jalan sepoyongan gitu barang ya tuh. Tapi kalau mari gitu ngobrol-ngobrol, mari gitu macak gendeng mana ya gak waras-waras, ya tuh. Jadi gak sampai muntah-muntah terus mari gitu berhenti dulu, terus mari gitu berjanji untuk tidak mabuk lagi, ya kan gitu terus dia, ya kan gitu terus sampai suatu hari dia. Oke, saya rasa itu yang perlu saya klarifikasi, ya kan. Terus mari gitu masalah tentang keuangannya bagaimana, ya itu nanti diselesaikan, keuangan itu diselesaikan dengan rekening. Jadi saya terserah Novi, kalau misalnya Novi mau mengelola terus, ya monggo gak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak bisa mengelola ini barang, enggak Mister, ini hitungannya nggak masuk ini barang, ya sudah. Kalau masalah pelang gini barang, nggak ada masalah pakai tempat saya, ya no, tapi carikan investor aja, kan gitu. Kenapa kalau saya nggak jawab? Karena saya mikir ini mau sampai di mana, kan gitu dong. Kalau saya pun sama terhadap bengkel-bengkel yang lain dan terhadap usaha saya yang lain, saya sama. Saya harus realistis. Memang idealisme ada, ya toh, harus dilanjutkan, ya. Nah, dilanjutkan tuh harus menguntungkan, bukan dilanjutkan ruginya. Dan dilanjutkan rugi ini hilang, jadi gendeng, ya toh, gak macak gendeng. Lek macak gendeng kelihatannya untung, tapi bilangnya rugi, lah itu macak gendeng, ya toh. Tapi nek memang rugi diteruskan, ya ini gendeng ini, ya toh, gitu toh. Nah itu di situ. Ya saya rasa itu loh. Jadi untuk yang di Mojokerto ini jujur aja saya ambigu, karena yang pertama ada informasi dihentikan, yang kedua tetap move on. Keputusannya di mana, Mister? Putusannya? Iya. Hentikan dulu. Oke. Berarti kalau dihentikan, izinkan Novi juga untuk move on. Iya, tidak ada masalah. Ya. Jadi itu sudah keputusan, karena di awal Mister merekrut Novi ini, Mister yang memilih Novi. Di saat Novi juga sudah bekerja di tempat yang lain. Dan sampai detik ini pun sebelum diputuskan oleh Mister, Novi masih memilih Mister. Dan dengan ini Mister
Mister sudah memutuskan bahwa Mister sudah tidak membeli Novi lagi. Jadi per hari ini saya akan serah terimakan semua. Karena Mister sudah tidak memilih Novi. Jadi buat apa Novi perjuangkan kembali yang di Mojokerto? Walaupun Novi hanya digaji 50% di bulan Oktober, tanggal 1 sampai dengan hari ini Novi masih tetap masuk tiap hari dari jam 11 sampai jam 9 malam untuk memperjuangkan yang namanya Warung Tretes Mojokerto dan satu dealer di motor Mojokerto. Jadi kalau dirasa Novi tidak menghasilkan di situ, lebih baik ya saya hentikan. Kalau Novi di posisi saya bagaimana? Tadi kan saya sudah memutuskan, ya sudah nih gitu dihentikan aja. Ya jangan diteruskan, jangan. Ya. Kalau Novi jadi saya bagaimana? Yang namanya pengusaha, Mister, maaf ya, itu versi Novi pribadi. Namanya pengusaha selalu ada yang namanya seperti tadi, ada modal, ada yang namanya apa istilahnya ya, modal dan dilihat yang hasilnya, seperti tadi evaluasi. Dibilang Mojokerto ini, kalau dibilang modalnya berapa saya kurang paham. Mojokerto berapa tanah dan bangunan, angsuran dan lain sebagainya, Novi tidak tahu karena tidak berkecimpungnya di situ, faktanya di situ. Novi kurang paham. Tapi yang Novi tahu pada saat Novi membangun bisnis Novi sendiri dan sebelum Novi ikut Mister kembali dan memilih Mister kembali, Novi sudah jalan di Oriflame. Apapun hasil yang ada di Oriflame, entah 10 juta, entah 20 juta, entah 15 juta, entah berapapun hasilnya, yaitu Novi kerjakan. Rugi. Kadang ada mungkin yang order dan minta free ongkir, gak apa-apa. Karena apa? Karena dia masih mempercayai Novi sebagai penjualnya dan menjadi pelanggannya Novi. Dapat untung enggak? Kalau dijual dapat untung enggak. Tapi Novi dapat kepercayaan dari situ. Kepercayaan bahwa oh iya, trusted. Saya sebagai seller yang dipercaya. Itu hanya untuk di awal. Tapi selanjutnya dia pasti nyarinya siapa? Kalau bukan nyarinya Novi. Karena Novi sudah dipercaya. Jadi seperti itu. Dan kalau yang namanya rugi untung, balik lagi yang seperti tadi. Ada yang namanya tambal sulam. Di saat Novi jual ini dapat untung, di saat yang Novi jual ini nggak dapat untung. Misal seperti itu untuk penjual yang Mister ya. Keseluruhannya untung. Ada untung ada rugi. Keseluruhannya bagaimana? Karena kalau di bisnis Oriflame tidak hanya tentang jualannya aja, Mister. Tapi juga berbisnisnya. Bagaimana saya ini bisa ngopeni tim saya. Ada yang jalan, ada yang nggak jalan, banyak. Dan kalau dipukul rata semuanya ya 50-50. Ya, bottom line-nya itu untung atau rugi? Bottom line. Nah, orang barat kan yang accounting itu sing penting terakhir ini di dalam kurung ya dalam kurung pasti rugi ya toh. Atau berupa tidak di dalam kurung kan gitu toh. Untung atau rugi? That's the bottom line. Kalau dibilang untung rugi, jujur aja kalau di Oriflame, Novi loh ya, Novi secara pribadi kita nggak ada modal, Mister. Jadinya kalau dibilang untung ruginya secara bottom line-nya nggak ada, nothing tulus. Jadi nol. Iya, nothing tulus. Nol Tapi itu bisa menghasilkan Novi karena apa? Novi punya seller yang banyak. ya intinya kalau di perbankan ya istilahnya yang nomor satu tadi dia tidak melihat Anda itu jualan apa enggak terus paling gitu jaringannya berapa gini barang
sing penting kon itu ojo ketemuan tok tapi yo bayaran iki kan ngono lah gitu. Lek gak ngono ya disita kan gitu tok. Ya kan gitu tok. Nah, itu permainannya seperti itu. Jadi saya tidak bisa ngomong ke perbankan itu terus habis gitu atau ke supplier lah. Ke supplier enggak usah perbankan, supplier. Ya kan jupuk bayaran kan ngono tok. Tidak mau bayar ya aja kok barangnya kan gitu tok. Sekarang pasti kan itu aja. Jadi istilahnya untung apa enggak itu harus diputuskan. Kalau misalnya untung ya untung, jadi tidak ada status quo. Kalau netral ini kan status quo. Iya kan? Status quo ini bagaimana kan bingung, membingungkan. Jadi saya terus terang tadi yang Novi katakan ya sebenarnya ya sama-sama saya yang memilih Novi yang memilih saya. Makanya saya percaya sama Novi percaya sama saya. Masa depan ini mau bagaimana kan gitu toh. Lah saya sendiri, saya juga melihat, kalau misalnya ya sekarang saya ini 20 tahun yang lalu, ya atau umur 25, ya atau umur 23, ya 23 tahun, ya saya startup nggak ada masalah. Lah kalau sampai sekarang harusnya sudah mature, sudah stable, iya toh. Lah nek dikongkon startup terus, ya sampai kapan? Kalau tak startup terus kan tidak mungkin mau kan menurut sampai nomor 60 ya kayak gitu lah. Tapi PPKM maunya seperti itu. Saya startup terus. Loh, saya masih gelap kan menurut iya tuh. Ya tuh. Sedangkan Ari orang tak ikut. Ya jam 10 ya. Ada suruh hadir sekalian ya tuh. Hadir sekalian naik gak apa-apa. Disuruh nyales mana ya, iso tapi ya capek ya tuh. Balungannya mesti lain ya tuh. Sama Dion ada Pak? Iya toh, ya sekalian aja nggak apa-apa. Gitu aja. Jadi yang dimau Novi, saya startup terus, yang mau dimau saya. Novi kan itu barang tadi ini barang. Ya apa ini kan gitu toh. Ya toh, yang cepat melaku kan gitu. Dan gak iso ini barang. Ya saya nggak pernah melarang juga Novi di perusahaan lain saya nggak melarang karena itu untuk subsidinya. Ya, kecuali kalau misalnya yang di lain mungkin saya nggak tahu untung atau rugi, misalnya ternyata rugi terus saya disuruh subsidian ya saya nggak mau kan gitu dong. Ya apa kan gitu dong. Nah sekarang saya tanya sendiri, kalau Novi jadi saya diteruskan apa enggak kan gitu dong. Sama Novi loh diteruskan apa enggak? Lek saya, dan dipaksa ya suruh hentikan. Sing tadi kan ini duitnya no. Gelem Novi ini tapi gak gelem duitnya no. Ya terus terang aja kan gitu no. Gelem move dia ayo gak apa-apa. Iya apa caranya ini berusaha tapi nek beban ikut saya terus mari gitu saya harus berhubungan dengan satu Gaby yo Novi yo no Dimas yo Ari yo ya terus nek ono mung 100 lagunya Dewi aku makanya tak kumpulin jadi satu. Saya itu maunya dulu Roni tok aja. Ron kon iku iso kerja gak iso kerja urip ono iki Novi karo sing lain-lain ora ono. Gitu. Roni ya lewat kan ngono tok ya. Takon baulet ae. Wis ngene gak iso Roni Fatroni ae. Ya to Ron Fatroni iki beresno. Iya to iki ambek iki. Ya ngono. Pokoke velos ya ngono ya to durung ono kabare sing 1,3 iku ya to. Gak beres sama es, Novi wis, ya kan. Nah, tapi mungkin beresnya gini barang, tapi akhirnya ya rekeningnya itu, duitnya itu ya apa kan gitu. Sing ngelola Novi sendiri gini barang, ya wis ngene aja. Nek sing itu telu gak iso, ya apa maneh? Ya tulung ae sing lain ya to. Terus gitu dong. Ya apa carane membuat usaha ini untung kan gitu dong. Jadi sing dimau ini sebenarnya berhenti bukan, sing dimau ini duit. Untung, ya toh. Tak dimaui berhenti, dibuat apa kan gitu dong. Iya dong. Berarti kan pedot di tengah jalan kan gitu dong. Nah, saya tapi ini misalnya disuruh, jadi intinya gini, saya kalau disuruh rugi nggak mau, kalau disuruh untung mau. Status quo BEP nggak mau, berarti itu kan rugi. Karena apa? Loh saya waktunya berjalan ya, kan gitu dong. Jadi bisnis saya ini pasti sukses pertama, kedua pasti untung. Nek gak untung nggak gelem, kan gitu. Lek iki untung ini rugi apa? Di matching nongkrong klub. Ya tetap rugi kan gitu dong. Tetap rugi, nek nol rugi, selain gitu. Ya jadi dari 3 ini yang bisa jawab nanti Novi sendiri, ya kan.
kan masih ada waktu untuk mikir-mikir gini segala macam, ya kita pikirkan bareng bersama-sama kan gitu. Saya sendiri ono ta sing gaji saya ya ono. Ya diglatakno karo PPKM. Pokoke kon usaha dhewe, Rois ya to ngono tok, ya to. Kon tak kei modal ngene barang usaha dhewe. Lah PPKM itu dua tok, saya bukan enggak tahu, bayar tahu. Lek bisnisnya nggak rugi, jadi parasit pasti disikat sama dia, pasti disikat. Lek bisnisnya api, di take over sama dia. Intinya ngono tok. Jadi permasalahan yang Novi alami itu, ya itu aslinya dari PPKM, bukan dari saya, bukan. Dan saya loh, disuruh rugi, disuruh nutup, masuk mau kan gitu dong. Kan bisa dianalisa nanti kalau ada Romawan, ada sing lain-lainnya nggak apa-apa. Ya. Misalnya Invicta dinonaktifkan, ya. Kenapa kok dia nonaktifkan? Mau secara bisnis nggak ada masalah loh. Ya misalnya nggak bisa bayar bunga bank atau misalnya mari gitu misalnya nilep uangnya customer gini barang, ini bermasalah ya tuh. Karena masalah kok, ya tuh. Yang dicoba dulu karena masalah kok, jalan semuanya kok. Loh, kok dihentikan, kok lucu, mari ngono dibuka, ya tuh. Nah ini ditanya no, untuk kenapa kok dihentikan, gak bisa jawab, mesti dijawab kok. Ya ini karena ada berita di sosial media ini barang, itu lah urusan ini motor kok Joko Tole. Ya ini gak bisa jawab. Ya saya rasa itu. Oke? Kalau itu Novi pedot aja. Pedot aja. Ya. Udah oke. Karena buat apa diteruskan kalau ya seperti itu, bisa dibilang ya ngambang. Jadi lebih baik pedot aja. Ya itu keputusannya dari Novi ya toh. Kalau saya keputusannya medot yang duitnya toh. Sehingga duit enggak. Jadi saya sama Novi silaturahim tetap jalan. Saya misalnya mau usaha sama Novi suatu hari, misalnya Novi sudah memutuskan gini, ya tetap saya jalan. Yang penting bisa menguntungkan. Tapi kalau merugikan saya enggak. Ya, kenapa Novi memutuskan pedot ya? Ya buat apa susah payah berusaha untuk membangun bisnis yang bukan punya saya, tapi balik lagi yang namanya orang kerja itu juga digaji dan dapat haknya. Tapi kalau tidak dapat haknya ya buat apa? Ya bersusah payah itu kan versinya Novi. Saya terus terang kalau saya mau bela diri nggak apa-apa, itu keputusan Novi. Tapi hasilnya bagaimana? Misalnya saya mau ya apa caranya dapat duit ya apa, saya pegadangan gini barang, loh, itu menghasilkan apa enggak? Kalau nggak menghasilkan, jangan diteruskan, jangan. Misalnya saya pun sama. Misalnya PPKM, manggilkan preman, manggilkan aparat gini barang, loh saya tangani. Tapi kalau saya gasaan sama mereka gini barang, loh, buat apa? Hasilnya misalnya gasaan enggak? Hasilnya adalah supaya rame tok, supaya nanti kalau misalnya ini diteruskan ke anak cucu, ngerti kabeh ceritanya kayak opo kan gitu dong. Tapi nek tujuannya kayak gasaan ya, kayak opo, ya toh. Itu kan dia mancing seperti itu supaya saya seperti itu kan gitu dong. Supaya saya emosi terus maling gasaan sama mereka. Saya nggak mau, ngerti kan? Saya mau meluruskan kan gitu dong. Ini urusan saya sama PPKM. Nah, tapi kalau misalnya disuruh ngurusin ini, ya aku nggak mau kan gitu dong. Ya jadi gitu, jadi saya nggak ada keputusan yang sepihak, saya nggak ada. Saya maunya ya apa caranya supaya ini sama-sama untung kan gitu dong. Kalau saya diminta untuk mencahayai, saya meluangkan waktu ya dong. Tapi sudah datang ke sini sama Mas Catur, ya saya harus menjauh kan gitu dong. Gak ada masalah saya. Tapi kalau saya disuruh rugi, saya nggak bisa. Ya dong. Dan saya memang nggak mau, istilahnya gitu dong. Nanti siapapun yang pegang, entah Pak Devi, entah Pak Ari atau siapapun atau Dimas yang nggak tahu, pasti nanti hasilnya juga sama karena semuanya butuh proses. Nggak ujuk-ujuk yang namanya satu dealer dan
cuman masalahnya kan satu toh, saya nggak keluarkan biaya kan gitu toh. Jadi prosesnya itu bisa lebih panjang, intinya gitu toh. Sama seperti ruangan ini, ya toh. Kepinginnya orang dulu nyoman gini barang sudah jalan kan gitu toh. Tapi kalau misalnya nyoman ya nggak ada yang take over gini barang. Ya ruangan ini jadinya seperti ini, ya toh. Yang penting dengan biaya seminim mungkin. Kalau saya gaji seseorang untuk di sini untuk standby, ya toh, mungkin juga akan besar biaya saya. Ya toh. Kalau misalnya Dimas datang ke sini gini barang, misalnya kapan mau jualan di sini, monggo nggak ada masalah. Saya rasa juga Oriflame juga sama melakukan hal yang sama. Ya toh. Kalau mau dodolan daganganku kan gitu, barangku kan gitu toh. Kalau misalnya bisa untung ya itu untuk menghidupi ya toh. Kalau enggak untuk gaji ya mungkin tidak ya toh. Tapi kalau misalnya produk dikasih, event disponsori nggak ada masalah kan gitu dok sama dia kan gitu dok. Ya tak rasa gitu Novi. Ya saya sendiri juga mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan di Novi, tapi ya ini yang bisa saya kerjakan untuk survive. Ya. Ya. Terima kasih kesempatannya Mister untuk hari ini. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan juga untuk handle yang lain juga. Karena sebagai HRD sendiri pun nggak cuma HRD aja yang saya handle selama ini, ngurusin karyawan juga semuanya, administrasi dan lain sebagainya. Saya juga handle semuanya. Ya, terima kasih. Saya cukup menyampaikan terima kasih aja. Karena bagi saya yang penting di belakang layar itu running well, lancar, dan tidak ada hambatan. Kalaupun ada hambatan pasti akan ada jalan keluar, ada solusinya. Dan tugas saya memang bagaimana caranya itu bisa berjalan dengan smooth, dengan lancar. Oke, saya rasa itu ya. Bu, nanti kalau misalnya memang ada lagi yang mau disampaikan, saya juga ada menutup komunikasi, silakan dan kita akan podcast bersama Novi atau Mas Ato atau siapapun juga di motor maupun dimanapun juga berada di sini tempatnya. Ya, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apa kabar? Pasti transfer. 5, 4, 3, 2, 1, speak out.